Halo sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lecting bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, para sahabat, kita ketemu lagi di tahun yang baru ini. Ya, sengaja mulainya per tanggal 1 Februari karena eh, kemarin itu kita masing-masing punya banyak aktivitas untuk persiapan-persiapan Natal, Tahun Baru ya. Iya, betul, Bahkan Kak. juga sampai di bulan Januari kita banyak melakukan banyak persiapan-persiapan begitu ya. Dan karena itu untuk edisi yang sekarang kita mulai di tahun ini kita mulai di tanggal 1 Februari atau minggu keempat setelah Epifani. Ya, Nerin, apa aja nih teks yang dipakai untuk ibadah leksionari? Baik, teksnya dari Mika 6 ayat 1-8, Mazmur 15, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, dan Matius 5 ayat 1-12. Iya, ini ada banyak hal yang menarik ya, dan juga mungkin Ya, ada banyak hal juga yang kita mesti cari lagi nih, apalagi yang perlu dikhotbahkan, apalagi kalau bicara tentang teks-teks yang familiar ya, seperti ucapan bahagia di Matius 5, bahagia, ya ayat 1 sampai betul 12. sekali, Nak. Apa yang bisa kita highlight nih, Rin, dari teks-teks ini? Nah, kalau saya sendiri Kalina setelah membaca keseluruhan teks ini dari Mika, Mazmur, 1 Korintus 1 dan Matius 5 ini hal yang saya lihat yang sangat kuat dari keempat teks ini adalah bagaimana manusia membangun relasinya dengan Allah Hmm, dan tidak hanya dengan Allah tetapi juga dengan manusia juga gitu ya. hmm, hmm, Nah, apa tuh namanya? Itu yang saya lihat sangat kental. Nanti Kalina bisa tambahin sendiri dari yang Kalina baca dan renungkan. Mengapa saya mengatakan relasi yang sangat kuat antara Allah, manusia dan manusia begitu ya? Di sini kan kalau kita lihat Mika 6 ayat 1-8 ini bagaimana Tuhan meminta nabinya gitu ya untuk mengungkapkan, untuk menegaskan, untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan apa tuh namanya, bagaimana bangsa Israel itu supaya bertobat gitu ya. Bahkan Tuhan mengatakan kepada nabinya, serukan ke gunung-gunung, ke dasar-dasar bumi, ke bukit-bukit, batu-batu. Karena mereka menjadi saksi peringatan Allah yang adil bahwa manusia tidak mendengar nasihat-nasihat Allah gitu ya. hmm, Padahal Allah sendiri itu tuh memberikan dirinya, hatinya gitu ya untuk manusia itu. Nah, Tuhan sendiri yang menjalin relasi itu, bagaimana merawat relasi itu tetap terjaga, tetapi si manusia ini nih apa namanya nggak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti nasihat gitu ya. Kebaikan-kebaikan Allah yang seharusnya memikat hati Israel supaya lebih kuat percaya sama Tuhan ternyata sia-sia gitu kan. Padahal gitu ya. Padahal apa yang Allah perbuat itu tuh ya apa namanya eh, sangat baik. Nah, di sini bagaimana supaya manusia yang menyadari betapa besar kasih Allah, betapa besar kelemah lembutan Allah itu mengenangkan kebaikan Allah. Nah, itu juga yang terjadi di Mazmur 15 itu ya kan. Bagaimana relasi itu yang sangat kuat sekali antara Allah dan manusia itu. Siapakah yang tinggal di rumahmu Tuhan gitu. Itu kan menunjukkan relasi yang kuat, Kak. hmm, Gitu loh. hmm, hmm. Bahwa ada jalinan komunikasi yang baik antara Allah dan manusia dan Allah gitu ya. Nah, bahkan di situ si pemazmur mengatakan apa tuh namanya orang-orang yang bisa tinggal di dalam rumah Allah itu tuh orang-orang yang hidupnya dengan tulus, adil, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tidak hanya dengan Allah saja, dengan sesama manusia pun bisa terjadi.
kalau kita memiliki relasi yang kuat gitu ya. Nah, lalu di Korintus juga diperhadapkan relasi itu antara hikmat Allah dan hikmat manusia gitu. Sehingga di Matius 5 ayat 1 sampai 12 tuh orang-orang yang layak yang bagaimana yang berbahagia. Kalau menurut saya orang-orang yang berbahagia itu yang memiliki integritas yang tinggi karena dia memiliki komunikasi relasi yang kuat dengan Tuhan. Berbahagialah mereka begini, berbahagialah ini begitu. Gitu kali nah kalau dari saya. Iya, mungkin barangkali kalau saya selalu tertarik dengan apa yang tadi kamu sampaikan sebagai relasi gitu ya, itu terlihat lewat simbol yang sangat Mm, kuat, at least pada tiga teks ya, mm, Mika, Mazmur, dan Matius, yaitu kata gunung. iya, Di gunung. ketiganya itu muncul gitu ya. Kalau ya memang di terjemahan untuk Matius digunakan kata bukit ya, karena itu dikenal Iya, khotbah betul. di bukit gitu. Khotbah di bukit. Ah, ah. Tapi kenapa saya bilang yang menarik adalah di Mika misalnya kan, itu kan kuat banget, bahkan gunung-gunung disuruh m- menggugat, tapi juga gunung-gunung menjadi pendengar Allah menggugat. Iya, Gitu betul. ya. Itu Heeh. lalu di Mazmur ya, siapa yang dapat tinggal di rumahmu, siapa yang dapat tinggal di gunung-gunungmu, Tuhan gitu kan ya. Dan Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, kenapa buat saya ini gunung ini menarik karena di dalam kalau kita lihat di dalam Alkitab gunung itu selalu menjadi tempat Allah itu hadir dan berjumpa dengan orang-orang pilihannya gitu ya, maupun Iya, dengan umat dalam hal ini ya. Misalnya aja kalau kita ingat bagaimana relasi yang sangat intim, percakapan yang sangat intim antara eh, Tuhan dan Musa ya. Gitu iya, kan ya, itu kan bahkan ketika Allah memberikan dua loh batu itu terjadi di atas gunung ya kan. Lalu juga saya membayangkan percakapan antara eh, Allah dan Abraham juga ketika bicara tentang Sodom dan Gomora itu juga di atas gunung gitu kan. Lalu Yesus dimuliakan juga di atas gunung gitu. atas Itu gunung. menjadi tempat kehadiran Allah, tapi sekaligus juga tempat yang intimate ya, yang sangat intim dengan Iya, orang-orang pilihannya gitu. Jadi mm-mm. saya membayangkan teks-teks ini di mana betul Allah sedang berbicara secara khusus, secara intim gitu ya, dengan Iya, kalau dalam konteks Mika dengan umatnya ya, mm-mm. lalu juga konteks Mazmur juga ya itu Mm-mm. juga disampaikan untuk umatnya dan saya membayangkan juga ketika Yesus berkhotbah, dia memang mungkin memang yang hadir banyak saat itu. Tapi Mm-mm. mereka yang datang dan bisa melihat Yesus saat itu adalah orang-orang yang memang pasti punya kedekatan eh, emosional at least ya. Artinya, oh tahu siapa Yesus gitu, udah ngikutin Yesus ya, mungkin Iya, berhari-hari ya, udah udah berkali-kali mendengar ya Yesus berkhotbah sehingga yang datang juga adalah orang yang biasa hadir mendengar. Ya, jadi kenapa saya bilang ini sebuah simbol yang sangat indah gitu ya kalau bicara tentang sesuatu yang intimate dan di sini iya, juga sebenarnya intimasi di dalam relasi itu juga terlihat tadi apa yang kamu sampaikan ya misalnya dari Mika gitu, eh, Allah sedang bicara secara khusus kepada umat yang kayaknya kok kamu gitu ya iya, nggak menghargai apa yang aku lakukan gitu. Coba ingat deh bagaimana aku membawa engkau keluar dari ya mm, kan dari Mesir, bagaimana engkau lihat bagaimana kuasa-kuasaku dibandingkan eh, ilah-ilah yang ilah yang disembah kau gitu kan ya. sembah, betul. Ah, ah, iya. Terus juga
sekali lagi intimasi relasi itu kan seringkali digambarkan dengan ibadah yang dilakukan ya. Iya, Eh, benar benar. di dalam Mika misalnya Allah juga Mm, atau Nabi juga bicara tentang bahwa yang apa ya, keintiman relasi itu bukan cuma terletak dari kekudusan, kesalehan, mm, melakukan ritual-ritual mm, gitu. Itu kan juga nampak ya di dalam Mazmur ketika mm, digunakan ya tentang bagaimana ya berdiam di rumahmu mm, gitu kan. mm, Eh, mm. kekudusan yang ditampilkan itu Betul. kan gambar-gambar ibadah yang mau disampaikan begitu ya. Tetapi Mm-mm. tetapi di sini menariknya adalah ketika nah ini relasi yang dibungkus di dalam ibadah ya dengan Allah itu adalah relasi yang Mm-mm. juga muncul di dalam relasi dengan sesama. Ketika saya saya Iya, saya betul saya Kak, benar. membayangkan ayat 8 di dalam Mika itu adalah kesimpulan seluruh dari kesimpulan apa yang Allah Iya, bicarakan gitu loh. Jadi istilahnya ibadah itu bukan cuma sekadar ritual, tetapi ibadah itu juga harus nyata mm-mm. di dalam tindakan, yaitu keadilan, ya, Mm-mm. mencintai kalau di dalam terjemahan Alkitab perjanjian eh Alkitab terjemahan baru edisi kedua digunakan kata mencintai kesetiaan ya. Iya, Kalau sebelumnya kita kita tahu atau juga dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata mencintai kebaikan, ya, mm-mm. Betul. dan memiliki kerendahan hati. Jadi sebenarnya di situ mau menggambarkan tentang relasi dengan Tuhan, bahkan ibadah kepada Tuhan, ya. Yang ritual oke, tetapi Mm-mm. bagaimana yang ritual itu menjadi nyata di Nyata dalam relasi dalam dengan sesama, ya, apa? kepada Betul, sesama, ya. Jadi betul. eh, kalau mau dibilang gimana sebenarnya ibadah kita kepada Tuhan gitu ya. Eh, Bagaimana sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup ini gitu Mm-mm. kan ya. Apa yang Tuhan Iya, mau sebenarnya dalam hidup ini, baik lewat ibadah ritual kita maupun dalam keseharian, yaitu tiga tadi, keadilan, mm-mm. mencintai kebaikan atau kesetiaan, dan kerendahan hati gitu. Iya, Dan ini kan betul. yang lebih jelas sekali di dalam Mazmur 15 ya. Iya, Ada mm-mm. daftarnya tuh yang berlaku adil, Iya, yang betul kali. tidak apa melakukan Tulus, cemooh, tulus, oh, tidak menjaga lidah dari Heeh, fitnah. menjaga lidah dari fitnah, terus juga Mm-mm. apa namanya tidak mengambil eh, apa yang Keuntungan dari keuntungan, ketidakadilan. ya, heeh, eh, Tidak menyakiti mengambil tetangga. riba dan lain-lain itu Iya, kan ya. betul. Itu Iya, benar Kak. lalu kalau kita coba kaitkan juga dengan Matius, ini kan juga Mm-mm. kelihatan ya sebenarnya apa yang Betul. ditampilkan itu ucapan bahagia itu adalah isinya tiga hal itu, yaitu Mm-mm. bicara tentang apa namanya keadilan, ya, eh, orang yang miskin di hadapan ya Mm-mm. orang yang miskin karena eh, Tuhan akan eh, Keserakahan. ya menolong gitu ya yang Mm. eh, pure hatinya apa namanya yang Suci hatinya. suci hatinya dia akan melihat Tuhan gitu kan ya, Iya, lalu betul. juga yang berduka dia akan Mm-mm. dihiburkan gitu Dihiburkan. ya. Mm. Ini kan bicara tentang situasi-situasi di mana Mm. ketika eh, manusia itu berhadapan dengan isu-isu atau kenyataan ketidakadilan, Iya, betul. kekerasan atas nama politik, agama, hukum, Mm. eh, Mm. gender, apapun juga gitu ya, yang dialami. Mm. Dalam Iya. konteksnya masing-masing kita tahu lah ya, konteks Matius, Mika Mm. juga seperti itu ya. Mm-mm. Maupun eh, lalu juga ada eh, di situ yang sebenarnya yang ingin dibangun bahkan juga di dalam Matius juga jelas bahwa eh, orang sombong akan direndahkan dan lain-lain Benar. gitu ya. Itu. Mm. Jadi jadi jelas bahwa sebenarnya benang merahnya itu sama gitu. Iya, sama, Eh, betul. Keadilan, kebaikan, Baik.
cinta kasih, kerendah kelemah, hatian gitu ya. kelembutan, kerendah hatian. Kerendah hatian ini juga ditegaskan sebenarnya dari 1 Korintus 18, 1 Iya, Korintus 1 ayat 18 sampai 1 ayat 31 18 kan ya. sampai 31. Di bagian akhir kan, bahwa Jangan jangan bermegah meninggikan diri gitu di kan, benar kali, Nak. itu. Jadi Mhm menurut saya, 3 hal itu yang bisa kita highlight dari semuanya, mhm, tapi mungkin kita mendiskusikan beberapa hal yang bisa menjadi ide ya, iya, yang dari masing-masing teks sih gitu. Misalnya iya, saya Kak. tertarik dengan Mazmur 15 kalau kita mau mau bicara soal Mazmur 15 di ayat yaitu di ayat-ayat Mhm, pertama kan, siapa yang dapat diam di rumah Tuhan, mhm siapa yang dapat menetap di rumah Tuhan. Ini saya ketika membaca ini, eh saya apa ya, membayangkan sesuatu yang rasanya, pemazmur lagi bicara tentang gimana ya bisa tinggal bersama dengan Tuhan yang penuh dengan apa ya, dekat dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan itu kan mhm menenangkan, ya. mhm, Mungkin entah betul, kamu punya pengalaman atau kalau membaca pengalaman-pengalaman orang yang punya, apa ya, punya momen ada, mhm perjumpaan khusus dengan Tuhan gitu, kayaknya mhm aduh nggak mau kehilangan momen itu gitu. Atau di dalam Alkitab misalnya mhm ketika, apa, 3 orang murid Yesus yang melihat Yesus mengalami transfigurasi kan, mereka kan mhm, minta mendirikan tenda. Karena apa? Karena iya, nyaman gitu, nggak mau kehilangan momen itu gitu. mhm, Tapi, bener, eee, Tuhan kan nggak kasih gitu kan ya, eee mhm nggak kasih selalu, nggak bisa kamu harus, kembali dan lain-lain. Tapi di sini mhm, pemazmur tuh mengatakan, "Gimana caranya saya bisa menetap," gitu, merasakan Tuhan itu hadir, ya merasakan Tuhan, bagaimana saya tinggal dan ada damai sejahtera yang nggak bisa hilang gitu ya. mhm Mazmur 15 ini menurut saya, ini sebenarnya, merasakan kehadiran Tuhan itu bukan soal tempat di mana gitu ya. Tapi iya, ketika kita bener, Kak, melakukan, yaitu tadi, melakukan keadilan, melakukan mhm kebaikan hati, merendah mhm hati, mhm, disitulah kita berjumpa sebenarnya. Kita menetap bener, di rumah Tuhan. Karena apa? Karena betul, disitulah selalu diingatkan bahwa Tuhan hadir pada saat ada keadilan, kebaikan, dan juga mhm, betul, kerendahan hati gitu ya. Dan ini mhm juga sebenarnya kalau kita mau refer pada Matius, ketika kita bicara tentang saat ini gitu ya, apa sih yang bisa buat mhm, orang bahagia gitu kan? iya, Materi bener, enggak, popularitas iya, apalagi, lalu juga kedudukan, posisi mungkin iya mhm sekejap gitu kan ya. Ini mhm, dia, tapi nggak menetap gitu. Karena semuanya itu kan iya bisa bisa hilang kan, iya, materi bisa hilang, popularitas sampai kalau kita lihat ya, ada masanya ada itu. ukurannya, benar, ada limitnya, Iya, terus juga kekuasaan kan juga gitu, iya, ada bener kali, masanya, Nak, semuanya ada masanya. ada masa, Heeh, tapi bagaimana kita bisa tetap punya kebahagiaan di mana itu menetap mhm, gitu, yaitu betul, di mana kita melakukan keadilan, keadilan, eee, kebenaran, kebaikan tadi kerendahan ya, kebaikan, kebaikan dan dan juga kerendahan hati, kerendahan hati. Itu benar yang kali, buat Nak. kita nothing tulus lah untuk melakukan apapun Ah, juga. benar, iya. Mhm, Jadi memang ya mensyukuri apa yang ada cukup gitu ya. Makanya di 1 Korintus itu janganlah kamu bermegah. Ya mhm, kan itu iya peringatan ya untuk kita melawan kebanggaan atas apa namanya? Kebenaran diri gitu. iya, Nah, mhm, supaya itu tadi kita hidup bahagia lalu merasa ya semuanya itu tersedia tapi ada masanya. Jadi memang harus bersyukur, cukup gitu ya, dan lakukanlah mhm. kebaikan-kebaikan dan jangan lupa rendah hati. Nah, ini Kak, banyak sekali. Karena zaman sekarang banyak orang yang NPD gitu loh. Jangan buru-buru Jangan juga sampai jatuh ke bilang dalam video. situ. Iya, narsisnya terlalu tinggi gitu loh.
Jadi dia Ya, tidak pernah, apa namanya, mengakui keberadaan orang lain, lalu dia hanya bermegah atas dirinya sendiri. Nah, ini teguran juga sih, gitu iya. Kak. Mhm. Ya kalau ngomong 1 Korintus juga ini menarik juga kalau lewat lihat dari kacamata humor nih, khotbah Iya, humor heeh, ya. Khotbah humor kan juga selalu melihat, mengajak kita untuk melihat teks dengan kacamata humor, dengan iya, tafsiran humor gitu kan ya. mhm, mhm, Bagaimana melihat ini sebagai apa, humor ya, khotbah mhm, humor, yaitu kita lihat bahwa ketika melihat ini, ya membaca teks ini, kita lihat apakah Allah sedang menunjukkan atau memperlihatkan sisi humorisnya, mmm, gitu ya. Kalau menurut saya iya. Di mana iya, sisi humorisnya? Yaitu apa yang dianggap hina, tapi dipakai hina, oleh Allah, gitu loh. betul. Kayak lucu banget ya Tuhan ini, Iya, gitu loh. heeh. Jadi Bener, salib itu kan ya pada zaman lambang itu kan sebagai apa ya, sebagai, tempat untuk menghukum kan, bener, itu. Nggak ada nilainya, bener, tapi menjadi bernilai ketika Yesus disalibkan. mhm, Bukan untuk dirinya sendiri, bener, tetapi untuk untuk keselamatan manusia, dunia ini. iya. Maka itu Jadi kenapa ya Paulus, kalau Yesus tidak pernah disalibkan di atas salib itu, ya kan buat dia bilang kan buat orang Yahudi ini apa ya, sesuatu yang buruk gitu kan ya. buruk, benar, Tapi untuk orang Yunani ini kebodohan. Ya. benar, mhm, Eh, Kalau kita berpegang pada hikmat yang disebut hikmat manusia seperti itu, maka betul ini nggak ada artinya, gitu. mhm, Tapi ini sia-sia menjadi semua, sesuatu yang dibalikkan Allah, ya, betul, bahwa ini menjadi sebuah kekuatan, ya. mhm, Oh, sam buktinya apa? Buktinya yaitu sampai sekarang kenapa kekristenan masih ada kan? benar. Nah itu, apa Kalau yang sia-sia, iya, kalau itu tidak punya kekuatan apa-apa, nggak akan pernah ada. Kekristenan barangkali sudah mati dari sudah punah, benar heeh, kali Nak. tapi sampai saat ini kekristenan itu masih ada, ya. Kenapa? Dan Iya, orang tetap melihat salib itu bukan lagi sebagai tanda atau simbol, yang hina, kutuk, ya, hina, iya, tetapi betul, simbol, pengorbanan, kasih, kemenangan, gitu kan ya, mhm, ini. Itu lalu kemudian juga, kalau kita lihat Paulus juga kemudian mencoba melihat apa yang bodoh ini, yaitu lewat mhm, lewat coba aja lihat dalam sejarah gitu ya, dia mau bilang dalam sejarah hidup, dalam sejarah, bahkan sejarah, kekristenan yang kamu tahu, siapa yang Tuhan pakai? Apakah ada mhm, yang layak? Nggak ada yang layak. ada, Itu kan, kalau kalau pakai hitung-hitungan perusahaan gitu ya, nggak ada yang mau hire orang-orang kayak kita. bener banget, Iya, iya heeh kan? heeh, Mana iya, ada. Tapi Tuhan memakai ya orang-orang yang mhm, memang punya cacatnya gitu. iya, Yang menunjukkan ketidaksempurnaan termasuk Paulus sendiri kan. bener, Itu, tapi dipakai Allah. Ini kan sesuatu mhm, yang humoris menurut saya. iya, bener. Tuhan Kok sedang, mau gitu loh, heeh, Tuhan mhm, sedang ngelawak, tetapi ngelawaknya itu ini berhikmat gitu kan. Karena iya, dia bener, tahu apa yang dia lakukan ini adalah, menjadi senjata yang sangat ampuh gitu ya untuk sebuah karya keselamatan. Ini ini jadi mengingatkan kita sebenarnya, tadi ya, ketika dunia ini mengagung-agungkan pada apa yang, iya, sempurna, yang kudus, yang suci, dan iya, lain-lain, betul, ya. Tapi Allah menampilkan hal yang berbeda gitu. Ini mhm, mungkin juga kalau kita mau bilang, ada orang yang bilang, main cantik ketika mmm, membalas, orang melakukan kejahatan kepada kita, yaitu lewat apa? Lewat karya. iya, Lewat apa? Lewat kebaikan.
Lewat apa? Lewat kerendahan hati. Ya. rendahan hati. Karena Tetap orang semangat. akan melihat, ya itu yang sering dibilang ya, permata akan kelihatan permatanya walaupun ditaruh di Di mana apa aja. di tempat yang sangat kotor gitu ya. Itu. Betul kali, Jadi Nak. ini menurut saya ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus gitu ya. Dan Mm-mm. inilah sebenarnya humor dalam kehidupan. Kita kan kadang-kadang kan bingung ya. Kenapa Mm-mm. sih seperti ini hidup seperti Iya, ini kok ya gini kok bisa banget sih begini Tuhan ya. gitu kan? Tapi ya itu eh, kadangkala kita baru bisa ngeh gitu ya. Ketika Mm-mm. sedikit demi sedikit kita jalanin hidup ini gitu ya. Di Mm-mm. tengah begitu banyaknya segala sesuatu yang berbeda gitu dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sini juga termasuk ya itu selama kita terus dipanggil untuk melakukan keadilan, kebaikan dan kerendahan hati itu akan muncul dengan sendirinya sih. Iya Kak, setuju banget. Eh, ya banyak ya. Banyak kali Nak. Dan ya memang bagus lah. Saya suka Ya, teksnya. iya, ya Menegur saya selamat. juga soalnya. Betul. Semoga ini juga apa ya menolong teman-teman yang akan Teman-teman untuk berkhotbah menyiap. maupun yang Mm-mm. mempersiapkan ibadah. Ya, Mm-mm. ada banyak ide yang bisa diambil dari teks-teks kita untuk minggu keempat setelah Setelah Epifan ini ya. Epiphany. Oke, Oke. sampai berjumpa lagi. Sekali lagi, kritik, masukan, usulan, silakan langsung DM kami di IG maupun email ke Perigi Kasih Ministry. Tuhan berkati. Bye. Bye.